Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita selepas daripada yaitu pembacaan maulid dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengupas sedikit tentang kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah karangan As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, menerangkan tentang keutamaan-keutamaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini melanjutkan daripada yaitu bacaan kitab, yaitu bab tentang keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi yang tidak dimiliki oleh umat terdahulu. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Kalau umat terdahulu mereka itu orang-orang yang berbuat dosa, kesalahan, maksiat, akan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumih fid darain amin. Faqad kana banu Israila idza adnaba ahaduhum dzabban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulanun fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuha kadza wa kadza wa yara dzalikal khassu wal 'amu. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, telah ada dulu di zamannya umat Bani Israel, mereka itu apabila salah satu di antara mereka berbuat satu dosa atau melakukan satu perbuatan maksiat, maka dosa dan perbuatan maksiat yang telah dilakukan tersebut, nanti itu orang apabila masuk di waktu pagi, dia akan mendapatkan tulisan yang tertulis di atas pintu rumahnya. Bayangin, kalau orang Kalibata ada yang berbuat dosa tadi malam, ada yang berbuat maksiat tadi malam, besok pagi tinggal kita tungguin aja. Dilihat di mana? Di atas pintu rumahnya. Apa tulisannya? Fulan fa'ala kadza wa kadza. Si fulan penghuni rumah ini sudah melakukan tadi malam dosa ini, dosa itu. Tertulis, hadirin. Bayangin, kalau ada yang nyolong motor ketahuan, nggak usah lapor sama polisi. Ketahuan, oh nyolong motor ketahuan. Oh ini orang ngintip misalnya. Ketahuan pagi harinya nih orang ngintip tadi malam. Dan sekaligus kafarahnya. Nggak bisa, oh ini dosa, anak istighfar aja udah cukup. Nggak bisa. Wa kafaratuha kada wa kada. Begitu juga kafarahnya. Kalau pengen diampuni dosanya, maka dia harus melakukan hal ini ataupun hal itu. Dan yang luar biasanya, yang bikin malu, wa yaradzalikal khasu wal 'amu. Yang ngelihat bukan orang-orang yang khusus aja, bukan orang-orang yang mukasyafah aja, bukan orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah bisa tahu, enggak. Orang-orang yang khusus, para alim ulamanya, bahkan orang-orang awam itu bisa ngelihat orang-orang yang berbuat dosa di atas pintu rumahnya ketulis tadi malam berbuat ini, berbuat itu. Maka Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki akan menjelaskan bagaimana dengan umat kita, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal ummatul Muhammadiyatu, adapun umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha tafaddala 'alaiha bis-sitr. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah berkenan menganugerahi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berupa hijab atau penutup daripada kesalahan-kesalahan dosa mereka. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yang mana ini telah tetap ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sendiri yang menetapkan daripada keutamaan yang Allah beri kepada umat ini, kullu umati mu'afan. Subhanallah. Kata Rasulullah, seluruh umatku
baik itu yang berdosa atau tidak berdosa, yang berbuat maksiat, yang kecil, yang besar, yang tua, yang dewasa, semuanya mu'afan, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, semuanya dimaafkan oleh Allah, ditutupi kesalahannya, kecuali orang-orang yang mau menampakkannya, mau menampakkan dosanya, mau menampakkan kesalahannya. Wa inna minal jihari, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada perbuatan menunjukkan kesalahan dosa-dosa itu secara terang-terangan, an ya'mala rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza. Di antara perbuatan menampakkan dosa itu yang enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seseorang berbuat di waktu malam satu perbuatan dosa atau maksiat, kemudian masuk di waktu pagi, Allah Subhanahu wa taala telah tutupi dia sebenarnya. Enggak ada yang beda. Orang yang tadi malam tahajud, yang tadi malam zikir baca Quran, yang tadi malam bikin maksiat ketemu di pagi hari biasa aja. Enggak ada tuh yang nampakin mukanya berwajah yaitu bersinar, enggak ada. Atau yang berbuat maksiat benjol misalnya, enggak ada. Ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ditutupin sama Allah, kesalahannya enggak dipermalukan. Dia ngomong begini di waktu paginya. Apa itu? Ya fulan, fulan, al-mailtu al-barihah kadza wa kadza. Tadi malam tahu nggak? Oh, tadi malam saya sudah berbuat begini, saya sudah berbuat begitu. Bangga hadirin, bangga. Udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, dia buka depan orang banyak. Banyak apa enggak kayak begini? Ada di antara mereka artis-artis yang sudah berbuat ini di waktu dulu, ditutupin sama Allah. Diwawancara dengan bangganya, dia sebarin di sosmed, dia bilang, oh saya sudah pernah melakukan begini, oh saya sudah pernah mabok begini, oh saya pernah melakukan zina seperti ini. Bangga orang-orang yang seperti ini. Sedangkan kata Rasulullah, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, di waktu malam dia bermalam, itu dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang tahu, Allah tutupin. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di waktu pagi dia buka itu yang namanya hijab penutup daripada aib-aib dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebarkan, dia bangga kepada orang-orang. Ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha menutupi daripada yaitu kesalahan hamba-hambanya, sehingga kita diajarin sama para habaib, diajarin para alim ulama, gak pernah lepas baca yang mana bacaan tersebut sering kita baca di dalam qasidah Imam Haddad. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa fu'anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima sirri minna, wahai zat yang maha mengetahui rahasia kami, la tahtiki sitra anna, ya Allah, jangan kau bukakan, jangan kau singkapkan, jangan kau tanggalkan hijab penutup aib-aib kami. Wa afina wa'fu anna, ya Allah, berikan kepada kami afiah, berikan kepada kami keselamatan, ampuni segala yaitu macam-macam dosa kesalahan kami. Wa kun lana haitsu kunna, dan tolonglah kami dimanapun kami berada. Inilah ajaran para habaib, inilah ajaran para alim ulama yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa Allah menutup daripada aib-aib kesalahan kita, tidak kita buka, bahkan kita minta agar aib-aib tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, segala macam kesalahan dosa kita, maksiat yang pernah kita perbuat, semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dihapus berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.